dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih mendengar firman Tuhan lewat khotbah daring. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami. Kami siap untuk membuka telinga, pikiran, hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan tolong kami semua ya Bapa, supaya kami boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing karena kondisi yang belum mengizinkan untuk kita bertatap muka atau ibadah bersama di dalam ruangan gereja. Tapi tidak mengurangi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh mempersembahkan waktu kita, hati kita, roh kita, jiwa kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita dalam situasi kondisi yang seperti ini. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita semuanya membuka kebenaran firman Tuhan, dan saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 bunyinya demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi dinasihatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan praktis atau kehidupan-kehidupan yang berkenaan dengan kehidupan lingkungan sekitar bersama dengan jemaat yang lain. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat ini bukan karena dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi Rasul Paulus ini berada di dalam satu kungkungan atau di penjara. Saudara bisa membayangkan bagaimana orang yang ada di dalam penjara, kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain, kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti orang-orang yang di luar sana, saudaraku. Tapi dia mempergunakan waktunya untuk apa? Dia memulai suatu aktivitas yang membuat
orang lain bisa dikuatkan melalui apa yang dikerjakan, yaitu apa? Menulis surat kepada jemaat-jemaat yang pada saat itu ditinggalkan. Ditinggalkan bukan karena Paulus melarikan diri, tidak, tetapi ditinggalkan karena apa? Karena Rasul Paulus ini dipenjara oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Nah, saudaraku, ya, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi itu disampaikan kepada pribadi, lepas pribadi, dan juga secara komunitas. Komunitas di dalam jemaat, agar jemaat bisa menghidupi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Di sana dikatakan Rasul Paulus dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk bergembira, untuk bersukacita, tetapi Rasul Paulus justru menasihatkan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sesuatu yang aneh. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang 4, ya, menegaskan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan berikutnya, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, ini waktu yang sangat singkat. Rasul Paulus mengajak kepada kita semuanya pada hari ini, ya, untuk apa? Untuk kita melakukan aktivitas yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian juga dengan jemaat di Filipi pada waktu itu. Ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena waktunya sangat dekat sekali. Nah, saudaraku, Rasul Paulus menghendaki untuk jemaat-jemaat di Filipi ini untuk membangkitkan semangat untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Ditegaskan di sana, saudaraku, untuk supaya apa? Kebaikan hidupmu, kebaikan hatimu bukan hanya disampaikan atau dilihat oleh orang-orang di sekitar hanya oleh karena ya mungkin senyuman atau keramahan kita, tidak. Tetapi di sana untuk apa? Kebaikan itu bisa dilihat dan dirasakan oleh semua orang. Nah, pada ayat yang kita baca tadi mengatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar dan seterusnya, saudaraku, dikatakan di sana apa? Supaya itu semuanya dipikirkan. Kenapa, saudaraku? Karena pikiran ini mempengaruhi tindakan. Ya. Jadi pikiran ini mempengaruhi tindakan. Oleh karena itu, semua apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Pikiran akan mempengaruhi tindakan. Nah, ini yang Rasul Paulus ingin tekankan kepada kita semuanya. Nah, saudaraku, kalau kita melihat kondisi kita, yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, pikiran kita adalah pikiran hal-hal yang negatif, yang buruk terhadap orang lain. Pikiran-pikiran yang kurang berkenan di hadapan Allah. Pikiran-pikiran yang kadangkala kita ingin mungkin mencelakakan orang lain. Mungkin, saudaraku. Ya. Jadi ini satu peringatan kepada kita, satu anjuran, satu nasihat, dan juga satu dorongan kepada kita untuk supaya apa? Kita berlaku memulai pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita melakukan hal yang praktis untuk melatih pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana supaya kita ini terlatih juga dengan pikiran-pikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Yang pertama, saudaraku, ya, kita harus melupakan masa lalu kita. Seringkali kita dihantui, kita tidak maju, kita tidak bisa bergerak bebas, kita tidak bisa melakukan aktivitas sebebas-bebasnya. Karena apa? Kita dihantui dengan pikiran kita pada masa-masa lalu.
Mungkin ada kegagalan di masa lalu. Sehingga membuat kita ini ragu-ragu. Ya. Pikiran kita ini memikirkan masa lalu kita sehingga kita ragu-ragu untuk apa? Kita untuk melangkah. Nanti jangan-jangan aku begini, jangan-jangan aku begini. Sehingga kita menjadi orang yang stagnan. Artinya apa? Tidak bergerak sana, tidak dinamis gitu, saudaraku. Nah, masa lalu itu menghantui kita, merorong kita. Tetapi juga, saudaraku, keberhasilan, kesuksesan masa lalu kita juga bisa menghambat itu semuanya. Karena apa? Ya, karena kita merasa, aku dulu seperti ini, aku dulu hebat, aku dulu berhasil. Sehingga apa? Memikirkan masa lalu, sehingga apa? Kita tidak bisa bergerak maju ke depan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah, masa lalu ini menghambat hidup kita jika kita berambisi menginginkan kesuksesan yang dulu terjadi saat ini. Ya. Apa yang kita pernah capai. Nah, kita harus belajar memiliki apa? Ruang untuk belajar terus-menerus, saudaraku. Belajar terus-menerus di masa sekarang. Nah, kondisi kita sekarang bagaimana? Kita tidak bisa mengulangi masa lalu kita. Tetapi masa lalu kita tinggalkan dan kita akan belajar. Sekarang itu kondisinya bagaimana kita? Nah, kalau sekarang kondisinya seperti ini, apa yang harus kita kerjakan? Nah, kita berpikir untuk apa? Masa depan, ke depan. Mari saudaraku kita belajar. Kesuksesan, kegagalan kita di masa lalu kita tinggalkan semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa memikirkan yang baik, yang benar, yang manis, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, dan kita bisa memikirkan hal-hal yang bersifatnya untuk kita bisa maju ke depan. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berjalan secara praktis atau kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari supaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu apa? Pikirkan apa yang kata Tuhan tentang diri kita. Mungkin mari kita memikirkan apa kata Tuhan terhadap diri kita. Diri kita bukan manusia robot, saudaraku. Ya. Firman Tuhan harus menjadi bahan dasar dari segala pikiran. Rasul Paulus dan Silas mengalami aniaya pada waktu itu. Ya. Ketika mereka dipenjara karena Injil, apa yang terjadi, saudaraku? Ya, mereka dapat tetap bersukacita dan memuji Allah. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Mengapa mereka tetap bersukacita? Karena apa? Pikiran mereka berbeda dengan cara berpikir dunia. Biasanya orang yang di penjara, saudaraku, saya seringkali pelayanan, keluar masuk penjara, saudaraku, wah, ada yang mikirkan begini, aduh, hanya menyesal dan nangis kalau dengar khotbah yang menyentuh dan sebagainya. Saudara, apa yang terjadi? Ya, dia tidak bertobat. Tetapi Rasul Paulus dalam masa di penjara itu memikirkan apa kata Tuhan tentang dirinya. Memikirkan apa yang Tuhan sampaikan dalam hidupnya. Yaitu apa? Untuk tetap memberitakan Injil. Oleh karena itu Rasul Paulus di tengah penjara, di dalam penjara, dia tetap. Karena apa? Dia tetap memberitakan Injil. Karena apa, saudaraku? Karena dia tahu bahwa di dalam Injil ada pengharapan. Oleh karena itu dia tetap bersukacita. Dia memuji, memuliakan Allah. Dan ketika dia memuji, memuliakan Allah, saudaraku, apa yang terjadi? Yaitu dia mendapatkan banyak mujizat. Nah, pikirkan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan berbicara, kalau Tuhan berkata kepada kita sesuatu, ya, pasti berbicara yang benar. Berbicara tentang masa-masa di mana kita bisa mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Ya. Jadi bukan hanya sekedar berbicara begitu saja, tetapi memberikan kepada kita untuk kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, apa yang harus kita pikirkan supaya kita belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu perkatakan, ya, atau kata-kata kita
itu adalah cermin daripada pikiran kita. Perkataan yang keluar itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Nah, apa yang kita pikirkan berasal dari mana? Dari hati, saudaraku. Ya. Jadi kita harus membangun diri dari pikiran dan juga dari hati kita untuk kita bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari saudaraku pada pagi hari ini kita belajar, ya, kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi. Memikirkan yang baik, yang benar, yang manis, yang sedap didengar. Oh saudaraku, ketika kita melakukan itu semuanya, apa yang terjadi saudaraku? Hidup kita menjadi bergairah. Semangat kita akan semakin bertambah-tambah. Dan kita menjadi orang yang menang. Karena apa? Kita sudah mengalahkan pikiran-pikiran yang jahat. Kita sudah mengalahkan pikiran-pikiran yang negatif. Kita sudah mengalahkan kecenderungan kita untuk berpikir yang tidak baik terhadap orang lain, terhadap siapapun, saudaraku. Nah, inilah kekuatan pikiran kita. Kalau kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, maka ya kekuatan kita, kekuatan pikiran kita akan membalik semua keadaan yang mungkin pada saat ini, saudaraku, keadaan kita mungkin terpuruk, tetapi pikiran itu mengubah. Oleh sebab itu jangan remehkan pikiran kita. Pikiran kita harus kita rubah. Pikirkan yang berkenan, yang baik. Kekuatan pikiran kita adalah kekuasaan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari pada pagi hari ini, ya, kita berpikir dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jika pikiran kita bersih, maka perkataan dan perbuatan kita pun akan menjadi bersih. Mari kita lakukan itu semuanya, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kuatkan kami, tolong kami, dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu untuk kami boleh melalui hari-hari di depan kami dengan pikiran-pikiran yang ada di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang mendengar, dan berkati kami semua yang pada saat ini beribadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama bersukacita. Karena apa? Allah memberikan pikiran yang baik dalam kehidupan kita. Kita menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan saya ingatkan, tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, tolong tetap jaga. Karena apa? Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, oleh sebab itu kita harus memelihara, menjaganya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, selamat pagi, shalom.